Hai para pasangan child free. Udah berapa kali dibilang aneh atau bikin orang-orang kaget pas acara lebaran? Tenang, kalian gak sendirian kok. Di Indonesia dan di luar negeri jumlah pasangan yang memutuskan untuk gak punya anak sebenarnya mengalami tren peningkatan. Dan buat kalian yang masih heran, lah kok bisa nikah tapi gak melanjutkan keturunan? Simak sampai habis ya. Kami mewawancarai beberapa pasangan child free termasuk penulis buku dengan tema yang sama. Kamu gak harus setuju kok, tapi argumen mereka menarik buat disimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Tirto. Follow juga Instagramnya. Kalau kalian antusias, kami juga makin semangat menggali isu-isu yang menarik dan tentunya relate buat kita semua. Konon, ada tahapan-tahapan dalam hidup yang kalau dijalanin maka seseorang akan punya hidup yang ideal. Sekolah, kuliah, kerja, terus nikah deh sama punya anak. Kalau nggak gitu, ada resiko dianggap nggak normal. Dibilang menyimpang dari norma, tradisi, atau bahkan aturan agama. Salah satunya adalah keputusan untuk child free atau nggak punya anak setelah menikah. Lifestyle ini otomatis menentang konsep keluarga tradisional yang menekankan kalau tujuan nikah ya untuk melanjutkan keturunan, terutama secara biologis. Sementara para pelaku child free ini bilang, nggak juga sih. Emang keputusan yang kontroversial, tapi trennya naik loh. Yang di Amerika Serikat bisa kita lihat dari penelitiannya Thomas Freischke pada 2016. Dibanding tahun 1970-an, pilihan nggak punya anak naik dari 10% jadi 20% pada tahun 2000-an. Kita geser ke Aussie ya, kalau menurut prediksi Australian Bureau of Statistics, akan ada lebih banyak pasangan suami istri yang child free pada 2023 sampai 2029. Yang Asia gimana? Sama aja kok, terutama di Asia Timur kayak Jepang dan Korea Selatan. Sekarang bayangin, memutuskan child free di Indonesia yang masyarakatnya masih konservatif. Bayangin keberanian untuk melawan harapan orang tua, mertua, atau orang-orang terdekat. Belum sama netizen yang mulutnya bisa lebih pedas daripada seblak jeletot. Makanya kami nanya ke beberapa orang, kok berani banget sih? Angelia Iyeng adalah guru yang sudah menikah selama 15 tahun dan memutuskan child free. Menurut dia, sumber kebahagiaan itu ada banyak, nggak harus dari punya anak. Kalau kita bicara sumber kebahagiaan gitu, bisa dari yang lain. Misal kalau saya mungkin dari keponakan-keponakan, dari mengajar dan belajar gitu. Ada juga orang yang sumber kebahagiaannya sebenarnya teman-temannya, bukan gaul gitu, peers, bukan dari anaknya gitu. Akhirnya kan malah anak-anaknya bukan menjadi prioritasnya mereka gitu. Kenapa? Karena core of happiness-nya bukan dari situ ternyata gitu sih. Angelia biasa dapat pertanyaan kayak, kalau nggak punya anak ntar pas tua siapa yang ngurus? Dia jawab, selama bisa nabung, ntar bisa tinggal di panti jompo dengan fasilitas terbaik kok. Atau gini, emangnya nggak butuh cinta atau sosok untuk dicintai? Angelia bilang, iya, tapi nggak harus ke anak biologis kan? Ada opsi buat deket sama anak-anak panti atau yang paling deket ya anggota keluarga sendiri. Total ada 7 siblings, total ada lebih dari 20 keponakan, itu saya merasa cukup. Karena kan dekat sekali, jadi saya nggak pernah merasa love deprived gitu. Kekurangan cinta atau kering cinta gitu nggak pernah, karena kekerabatan yang erat, terus karena jumlahnya banyak sekali. Jadi saya again balik ke situ, saya nggak melihat ada alasan yang tidak terbantahkan saya harus punya anak gitu, nggak ada. Pasangan child free juga pasti sering dapat komentar gini, egois punya fisik sama rahim yang sehat kok nggak mau punya anak. Nah, simak nih pendapat Sinta Maharani, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta yang sudah menikah selama 8 tahun dan memutuskan child free. Bagi saya, setiap manusia itu memiliki otonomi untuk memutuskan jalan hidupnya sendiri gitu. Sehingga saya kira ketika kita mengambil sebuah keputusan dengan cara yang bertanggung jawab, saya kira itu bukan pilihan yang egois ya. Memiliki anak maupun tidak memiliki anak itu hak setiap perempuan ya, hak atas tubuh atau otoritas tubuh perempuan. Nah, kalau kemudian ada pemaksaan bahwa perempuan itu harus memiliki anak, sedangkan dia nggak mau atau tidak berkehendak, itu artinya adalah sebuah penindasan terhadap otoritas tubuh perempuan. Kami juga ngobrol sama Victoria Tunggono, anggota Indonesia Child Free Community. Dia juga nulis buku Child Free and Happy. Di dalamnya ada banyak cerita dari para pelaku child free, termasuk alasan kenapa mereka nggak mau punya anak. Ada mungkin 50 lebih alasan. Kebanyakan itu didasarkan dari
psikologi, dari genetik juga. Saya datang dari keluarga yang toksik dan saya tidak mau anak saya mengalami itu. Kebanyakan seperti itu. Ada juga yang saya lahir dari keluarga yang miskin dan saya tidak mau membawa anak ke dunia ini yang kejam. Ada yang saya lahir sebagai LGBT dan kalau saya punya anak, bagaimana mereka nanti menerima orang tuanya sebagai LGBT. Ada banyak pertimbangan yang kebanyakan itu dari faktor-faktor luar, entah itu dari orang tua sendiri, dari garis keturunan, entah ayah atau ibu atau nenek, ada dari kondisi keuangan, ada dari environment, juga dari lingkungan, betapa setiap manusia itu, satu orang manusia itu membawa jejak karbon yang tinggi sehingga merusak dunia, ada yang seperti itu, dan ada juga yang melihat dunia itu sangat negatif. Jadi kalau saya bawa anak ke dunia ini, apakah akan aman untuk dia nanti? Apakah dia akan menjadi korban dari kekerasan yang orang ini alami? Jadi dan dia tidak mau meneruskan itu kepada anaknya. Keputusan child free bukannya tanpa konsekuensi. Psikoterapis asal Australia Zoe Krupka berpendapat, keputusan gak mau punya anak bisa bikin seseorang tersisih dari social circle-nya. Mereka bisa tersingkir dari obrolan sehari-hari atau acara-acara tertentu. Sebagian pelaku child free meresponnya dengan santai, misalnya dengan menghindari acara tertentu atau juga meminimalisir interaksi sama kelompok teman yang terlalu judgy. Masalahnya ada yang bikin hubungan sama mertua, orang tua, atau saudaranya jadi dingin. Keluarga yang harusnya jadi support system buat meringankan beban pasangan, malah jadi yang paling semangat ngasih stigma. Kebanyakan itu yang curhat adalah, ya nih aku dapat tekanan lagi nih dari keluarga, atau aku baru saja melakukan ini dan itu yang mungkin dia tidak bisa cerita di keluarganya, di teman-teman yang gak ada yang ngerti. Jadi kita di grup ini memang betul namanya support group, karena kita membahas hal-hal yang tidak dipahami orang lain mungkin ya. Sebagai child free kita merasa sangat berbeda dengan orang lain, merasa sangat minoritas, dan ketika kita mau mengungkapkan pikiran kita aja, kita langsung dituduh macam-macam. Nah, ada satu benang merah yang menarik dari analisisnya Alia Wong untuk Atlantic, Anna Sussman dari New York Times, sama Sian Cain dari The Guardian. Kenapa banyak yang memilih child free sampai angka kelahiran di negaranya jadi anjlok? Ya karena kebijakan pemerintah dan kapitalisme global bikin anak muda nggak punya bekal finansial yang kuat. Boro-boro buat support anak, buat diri sendiri aja pas-pasan. Bisa karena upah kerja yang minim, atau emang korban dari krisis ekonomi, pandemi, yang bikin angka pengangguran jadi tinggi. Ini yang jarang disadari orang-orang, anak adalah investasi yang mahal. Tirto pernah bikin hitung-hitungan biaya membesarkan anak sampai mandiri di usia 21 tahun. Kalau si anak lahir tahun 2018, maka sampai tahun 2039, orang tua minimal harus ngeluarin duit 3 miliar rupiah. Ya pada akhirnya kembali ke pilihan masing-masing ya. Kalau ngomongin cost, setiap lifestyle pasti ada costnya. Intinya tiap pasangan punya caranya masing-masing untuk nyari kebahagiaan. Asal gak ngerugiin orang lain, anaknya kan saling menghargai aja. Buat kamu yang memutuskan atau berencana child free, coba share di kolom komentar ya. Kali aja ada alasan atau pengalaman yang kelewat. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Kita akan lanjutin diskusinya di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye!